Ibu dan ayahnya menyaksikan putra mereka pergi. Arthur meraih topengnya, langsung mengenakannya, lalu berjalan maju, ingin segera pergi. Arthur dan gadis berambut coklat itu berdiri di depan gedung serikat. Di dalamnya terdapat orang-orang dan para ksatria. Arthur dan Jasmine masuk ke dalam, sementara mereka mencari seorang penyihir elemen api dengan peringkat setidaknya Tsi. Pemuda bertopeng itu menatap hewan peliharaannya yang menghela napas dari dalam tasnya. Jasmine memandang Arthur dan mencatat bahwa Mona Beast-nya tampak berbeda. Arthur mengelus peliharaannya dan mengatakan bahwa ia baru-baru ini mengetahui bahwa Sylvie bisa sedikit mengubah penampilannya agar terlihat persis seperti kadal hitam tanpa menarik perhatian yang tidak perlu. Mereka hendak mendekati meja resepsionis, tempat seorang wanita sedang menunggu mereka. Gadis berambut coklat itu menyapa mereka dari balik jendela di serikat petualang Cyrus dan bertanya bagaimana ia bisa membantu. Saat Arthur hendak berbicara, ia dihentikan oleh gadis berambut coklat itu. Gadis itu segera meletakkan selembar kertas di atas meja dan berkata bahwa ia ingin menjadi sponsor bagi pemuda itu dalam ujian peringkat. Resepsionis itu menatap situasi tersebut dengan bingung. Ia langsung menekan tombol. Mendengar keputusan gadis itu, rak-rak mulai terbuka, membentuk sebuah lorong. Resepsionis itu keluar dari balik meja dan meminta mereka untuk mengikutinya. Mereka berjalan menuju seorang gadis berbaju kemeja yang mulai menjelaskan bahwa hari ini ada banyak orang yang ingin mengikuti ujian. Namun karena sponsor hadir, mereka akan ditempatkan lebih dekat ke bagian depan antrean agar tidak perlu menunggu terlalu lama. Mereka akan mengikuti resepsionis ke dalam koridor yang dijaga. Di belakang Arthur yang mengenakan topeng, orang-orang mulai membicarakannya dengan heboh. Arthur menatap Jasmine yang menyuruh mereka untuk lanjut. Pada saat yang sama, mereka yang diizinkan masuk mengetuk pintu kantor. Gadis berambut coklat itu masuk ke kantor bersama mereka dan membungkuk kepada pemimpin utama, menjelaskan bahwa petualang kelas Jasmine ingin menjadi sponsor untuk ujian peringkat pemuda ini. Pria itu berdiri dari mejanya dan berkata bahwa ia mengenal nona ini dan memintanya untuk menunggu di luar. Pria berambut coklat yang memakai topeng menatap gadis berambut coklat itu saat ia ditanya bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Karena pria itu pernah bertemu dengan ayahnya. Gadis itu mengepalkan tinjunya. Pemuda berkacamata itu meletakkan tangan di dadanya dan berkata bahwa senang bertemu mereka, memperkenalkan dirinya sebagai Caspian Bladeheart, dan ia adalah kepala cabang serikat ini. Pria berambut coklat dan pria berkacamata itu menatap ke depan dan berkata bahwa biasanya ada formulir yang harus diisi, serta pemeriksaan mana sebelum serangkaian ujian praktik. Jasmine berdiri diam sambil santai berbicara kepada pria itu, yang kemudian mengatakan bahwa karena gadis itu adalah sponsornya, ia akan melewatkan semua formalitas tersebut. Pria berambut coklat itu menatap mentornya melalui topeng, bertanya-tanya apakah keluarganya memang benar-benar istimewa. Caspian meletakkan tangannya di bibir dan menambahkan bahwa satu-satunya hal yang tersisa adalah mengikuti pertarungan latihan melawan salah satu penguji mereka. Kepala cabang itu menatap senjata di sabuk pemuda itu dan menyatakan bahwa ia kemungkinan adalah seorang petarung atau penguat. Pemuda berkacamata itu mengangkat tangan dengan nada bercanda dan berkata bahwa nama tidak diperlukan untuk mendaftar sebagai petualang. Namun, melihat bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan gadis itu, ia merasa lain. Caspian mengulurkan tangan kepada pemuda itu dan bertanya bagaimana ia harus memanggilnya. Arthur mengingat saat ia melihat topeng di atas tempat tidur. Ia memandangi topeng miliknya dengan rasa takut. Topeng putih dengan garis biru itu mengingatkannya pada bagian dari not musik. Arthur mengulurkan tangan kepada kepala cabang dan menyarankan agar ia memanggilnya dengan nama Note. Jabat tangan mereka mulai memancarkan aura cahaya. Caspian menunduk menatap mata Arthur dengan rasa was-was, menyadari kekuatan satu sama lain. Resepsionis melihat para pria yang keluar dari kantor. Caspian menoleh ke asistennya dan berkata bahwa senang bertemu dengannya, lalu memintanya untuk mengantar para pria itu ke ruang ujian. Arthur menoleh ke belakang. Caspian juga menoleh ke belakang dengan seringai. Pria bertopeng itu mengikuti si gadis, menyadari bahwa nama keluarga Flamesworth disebutkan dengan cukup hormat
dan ia menjadi penasaran apakah itu alasan Jasmine ingin menemaninya. Arthur mengingat bagaimana Jasmine mengepalkan tinjunya saat itu, dan ia berpikir bahwa gadis itu sangat marah ketika mendengar nama ayahnya disebutkan. Arthur berjalan di belakang gadis berambut coklat. Dari samping, asisten itu menoleh ke anak-anak lelaki itu dan meminta mereka mengikuti jalan yang seharusnya membawa mereka langsung ke arena tempat ujian diadakan. Dua petarung sedang bertarung di arena Earn yang sedang ditonton oleh para penonton. George dengan gesit menghindari serangan dari tombak musuhnya. Lalu pria botak itu melompat ke udara dari belakang musuh. Petarung botak itu tersenyum licik, memuji musuhnya atas kelincahan tersebut. Lalu ia menerjang maju dengan serangan lain, ingin menghabisi lawannya. Petarung botak itu duduk di tanah, tidak mengerti bagaimana ia bisa dikalahkan oleh musuhnya. Gadis berambut coklat itu menggaruk hidungnya dan menghela napas. Sebuah panah penjelasan menembus jiwa sang petarung botak ketika gadis berambut coklat itu berkata bahwa ada nenek-nenek yang bisa mengayunkan tongkat mereka lebih baik daripada ia mengayunkan tombaknya. Ia lalu mengatakan bahwa serangannya sangat mudah ditebak dan dilihat dari penampilannya. Ia berusia 35 tahun, tetapi hanya berada di tahap jingga gelap. Petarung botak itu meringis dan hampir tidak bisa menahan diri dari kritik tersebut. Ia langsung menangis dan menjelaskan bahwa ia telah menyelesaikan latihannya, di mana ia melakukan semua latihan sebanyak 100 kali repetisi. Gadis berambut coklat itu langsung menutupi wajahnya, lalu menoleh ke asisten dengan ekspresi jijik dan berkata bahwa biasanya ia menempatkan orang seperti itu di kelas E. Ia mulai menuliskan sesuatu, sementara petarung botak itu tampak sedih ketika afinitasnya terhadap elemen api diperhitungkan. George menempelkan selembar kertas ke wajah pria itu. Ia menempelkan secarik kertas bertuliskan kelas D di wajah pria botak itu dan mengucapkan selamat atas hal itu. Pria sedih dengan kelas D itu pun pergi, sementara petarung lain bernama Diane Whitehall dipanggil. Gadis berambut coklat dan berjubah biru itu mulai menuruni tangga, lalu ia tersandung dengan ekspresi tercengang. Ia langsung jatuh ke tanah. Para petarung lain dari tribun mulai menertawakannya, menyebut-nyebut celana dalam nenek-neneknya. Seorang pria lain menunjukkan ekspresi jijik. Pria pirang itu bersandar dengan ekspresi lelah dan mencatat bahwa gadis itu seharusnya hanya diberi kelas E karena kekikukannya, dan ia tidak ingin membuang-buang waktu. Arthur bertopeng menyaksikan apa yang terjadi. Ia melihat pria berambut putih yang memancarkan aura merah. Arthur memandangi pria itu dan menyadari bahwa ia kuat. Diane berlari ke medan pertempuran. Ia segera menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, lalu berteriak bahwa ia adalah Diane Whitehall, berusia 18 tahun, tahap inti jingga solid, dan memiliki afinitas dengan air. Gadis yang memakai topi memandangi gadis berambut coklat itu, dan berkata bahwa tidak perlu memperkenalkan diri, karena mereka sudah memiliki informasi tentangnya. Gadis bertopi itu menunjuk pada sekelompok orang, dan menjelaskan bahwa petarung harus menyiapkan senjatanya, dan bahwa ada petugas medis serta penerima peserta jika terjadi cedera selama ujian. Arthur memperhatikan dengan saksama saat Jasmine membelai seekor naga. Pria bertopeng berambut coklat itu berpikir bahwa begitu seorang penyihir mencapai tahap jingga, akan menjadi jelas elemen mana yang paling cocok dengannya. Daripada mencoba menguasai keempat elemen sekaligus, akan jauh lebih efektif untuk fokus hanya pada elemen yang memiliki afinitas tinggi. Arthur menunduk dan memikirkan apa yang ia dengar, bahwa bagi para penyihir yang mengklaim memiliki afinitas tinggi terhadap 2 atau lebih elemen, maka ujian akan dibuat lebih ketat untuk memastikan bahwa para peserta benar-benar jujur. Gadis bertopi itu mengeluarkan tongkatnya dan ingin melihat seperti apa Nyonya Diane. Gadis itu langsung mengayunkan tongkatnya. Ia lalu melafalkan mantra dalam bahasanya sendiri. Diane mengayunkan tangannya dan menyelimuti semuanya dengan aura biru. Ia segera dikelilingi oleh bola pelindung berwarna biru. Jasmine dan pria itu memperhatikan dengan seksama. Dan si gadis mencatat bahwa karena para penyihir tidak seahli penguat dalam memperkuat tubuh mereka dengan mana, mereka dilatih untuk mengambil langkah-langkah defensif terlebih dahulu dalam pertempuran. Penyihir itu segera mulai melantunkan mantranya,
dan menyelimuti segalanya dengan elemen angin dan tanah. Diane tampak kebingungan saat tanah dan angin mulai menyelimutinya. Arthur menatap melalui topengnya dengan rasa penasaran, karena sang penguji menggunakan sihir tersebut untuk membatasi penglihatan Diane serta pelindung bola airnya. Gadis berambut coklat itu segera merentangkan kedua tangannya ke samping, dan segalanya diselimuti cahaya biru. Petarung itu segera melanjutkan mantranya sambil mengayunkan tongkat sihir. Aura birunya berpadu dengan tanah. Diane menginjak tanah yang dikelilingi aliran air berwarna biru. Ia mengulurkan tangannya ke depan, mengarahkan aliran air tersebut. Aliran air yang kuat diarahkan ke penguji. Sang penguji sedikit mencondongkan tubuh ke belakang dan menghindari energi air itu. Diane kemudian mengayunkan tangannya, berniat menggunakan ledakan. Sebuah ledakan air berwarna biru menyelimuti sang penguji. Asap tebal menyelimuti medan tempur. Petarung yang berada di podium menatap ke depan dengan kaget, menyadari bahwa air tersebut telah berubah menjadi kabut. Diane mengangkat tangannya ke atas kepala, dan tetes-tetes air naik ke langit. Kemudian ia mengerutkan kening tajam sambil menatap ke depan, dan mengarahkan aliran energi air ke arah penguji. Ia menatap kabut tersebut, lalu melihat sebuah lubang di tanah. Gadis penguji itu ternyata sudah berada di belakang Diane. Ia memukul kepala gadis itu. Diane langsung memegangi kepalanya, sementara sang wanita hendak mengakui bahwa tingkat kendali Diane cukup bagus, dan urutan mantra terakhirnya juga sangat terlatih. Meskipun dia agak terlalu percaya diri, ia tidak menyiapkan pertahanan tambahan. Secara keseluruhan, kendali Mona dan kecepatan persiapan mantranya sangat baik. Gadis bertopi itu berkata bahwa ia akan memberinya peringkat kelas D. Arthur menatap terpana melalui topeng, menyadari bahwa di usia Diane, mendapatkan peringkat seperti itu adalah pencapaian yang sangat berharga. Kemudian, asisten mulai melihat-lihat sekitar, memanggil salah satu petarung untuk maju pertama kali, lalu berhenti pada Ian. Penyihir itu melihat daftar nama. Arthur berseru pelan, memperhatikan dengan saksama keributan yang sedang berlangsung. Gadis berambut coklat berteriak bahwa ia sudah diberitahu tentang status salah satu petarung, dan dia ternyata ditetapkan sebagai petualang kelas B. Semua petarung mulai menghela napas dan terkejut mendengar hal itu. Pria berambut coklat dengan topeng itu menunduk dan tidak memahami siapa pria ini, yang bahkan tidak mengikuti ujian, tetapi langsung mendapat peringkat kelas seperti itu secara cuma-cuma. Pria itu berdiri dari podium. Arthur dan Jasmine menatap pria itu. Ia adalah pria berambut coklat berkacamata bernama Elijah Knight. Ia menatap lurus ke depan melalui kacamatanya. Arthur memandang petarung itu dengan terkejut. Asisten yang memegang kertas segera berseru bahwa peserta berikutnya adalah Lucas West. Petarung itu segera meraih senjatanya dengan senang, menerima tantangannya. Anak laki-laki berambut pirang dengan tongkat sihir menyeringai jahat, mengatakan bahwa seharusnya dia langsung saja diloloskan dan diberi peringkat. Wanita bertopi itu melihat lembaran kertas dan menjelaskan bahwa Lucas West berusia 11 tahun, seorang penyihir dengan tahap oranye muda, serta memiliki afinitas dengan satu elemen, yaitu api. Arthur menundukkan kepalanya dan berpikir tentang Lucas yang sudah berada di tahap oranye muda di usia 11 tahun. Anak pirang itu mulai menguap dengan sengaja. Penguji menatapnya dengan jijik, menganggapnya anak sombong. Lucas menatap ke depan dengan seringai. Penguji menatapnya dengan jijik dan hendak memulai ujian. Wanita bertopi itu menundukkan kepala dan bersiap memulai ujian. Lucas tersenyum licik di tengah latar api. Ia segera mengayunkan tangannya dan melepaskan gelombang api. Kemudian ia melompat ke udara dalam pusaran api dan menghantam tanah dengan tongkatnya, melepaskan awan api. Lucas berdiri dalam pusaran api dan ingin memberontak. Sebuah siluet api muncul di belakang anak itu, yang seharusnya melindunginya. George dan asistennya menyaksikan kejadian itu, sementara sang penguji mencatat bahwa mereka menghadapi seorang anak dengan pelindung api yang stabil dan berukuran baik, menyadari bahwa hari ini mereka menemukan anak yang sangat berbakat. Asisten berambut coklat menambahkan bahwa mereka tidak mengharapkan hal lain dari keluarga anak itu. Pelindung api mencoba menyerang wanita bertopi. Lucas menyeringai, menyibakkan rambut poninya, dan mulai melafalkan mantra. Wanita bertopi itu tersenyum sinis sebagai balasan.
mencatat bahwa pemuda dari keluarga West itu tidak hanya mengisi pelindungnya dengan udara panas. Ia segera menghantam tanah dengan tongkat dan berkata bahwa ketidaksopanannya menunjukkan bahwa dia perlu belajar pengendalian diri. Penyihir penguji itu langsung mengangkat awan tanah ke arah pelindung api. Ia membungkus pelindung api dalam peti tanah. Arthur membayangkan percikan api dalam peti tanah itu, menyadari bahwa ini adalah langkah yang baik dari sang penguji, karena pelindung api akan padam secara alami begitu oksigen yang tersisa di dalam peti habis. Lukas merentangkan tangannya ke depan dengan percikan api dan berkata pada nona penyihir bahwa semuanya sudah terlambat. Bola-bola api mulai berjatuhan dari langit ke medan pertempuran, dan anak laki-laki itu mencatat bahwa belum pernah ada kasus di mana penguji bisa terluka saat menilai petualang. Gadis bertopi itu mengawasi bola-bola api di langit saat ia mendengar bahwa mereka ingin mendapatkan kehormatan menjadi yang pertama dalam daftar itu. Ia segera menunjukkan giginya karena marah. Gadis penyihir itu mengangkat aliran tanah ke udara untuk melindungi dirinya dari aliran api. Petarung muda itu memalingkan wajah dengan senang sambil mengayunkan sihir ledakannya. Ledakan kuat mulai terjadi di medan tempur, dan gadis itu bergegas ke samping. Lukas berlari melewati gadis penyihir. Tangan-tangan dari tanah meraih ke arah anak itu. Lukas segera mengangkat tongkatnya di depan tangan tanah tersebut, bersiap melompat ke udara. Penguji mengawasi Lukas yang melompat ke udara dengan gesit. Ia menahan anak itu di udara dengan tangan tanahnya. Anak itu tergantung terbalik dan berteriak agar dilepaskan, lalu dengan susah payah membuka matanya. Gadis penyihir dan anak laki-laki itu dilindungi oleh lempeng tanah dari api. Lukas segera jatuh ke tanah, dan ia pun berterima kasih karena diberi waktu untuk mengikuti ujian. Gadis penyihir itu menoleh ke belakang dengan sinis, mengatakan bahwa cadangan mona anak itu serta kemampuannya mempelajari mantra tingkat tinggi dengan afinitas terhadap api, menunjukkan potensinya. Namun, ia buru-buru mengecewakannya. Anak itu langsung berteriak bahwa ini belum selesai. Ia segera mengangkat gelombang api di depan gadis penyihir itu, dan berkata bahwa ujiannya belum berakhir. Gadis penyihir itu menatap sekeliling dengan marah di tengah pusaran api. Penguji lain bergegas mengambil pedangnya. Ia segera berlari ke medan pertempuran, menebas gelombang-gelombang api. Petarung muda itu memperlihatkan giginya dengan marah. Ia segera mulai berteriak pada penguji berambut coklat yang telah ikut campur, menanyainya bagaimana dia berani mengganggu ujian miliknya. George berkata bahwa laki-laki itulah yang melanggar peraturan dan tiba-tiba menggunakan mantra meskipun ujian telah berakhir. Lukas marah dan mulai berteriak bahwa penyihir bodoh itulah yang masuk ke dalam jangkauan serangan berikutnya dan menghalangi pancaran api, dan bahwa dialah yang menganggap ujian sudah selesai, padahal semuanya masih dalam kendalinya. Penguji berambut coklat itu memandang gadis bernama Emily dan memintanya agar tidak malu untuk mengumumkan hasilnya. Gadis itu mengernyit sedikit dan menyatakan bahwa seperti yang telah ia katakan sebelumnya, cadangan dan kendali monornya sangat baik, meskipun ada kekurangan yang berasal dari kurangnya pengalaman. Ia bersedia dengan wajar menempatkannya dalam kelas B. Semua anak laki-laki menyaksikan percakapan di medan tempur. Lukas dengan marah memukul dinding saat ia menaiki tangga. Lukas memandang ke belakang pada orang-orang yang mengucapkan selamat kepadanya dengan penuh amarah. Ia menatap mereka dengan marah dan mulai berteriak agar mereka tidak mencoba membandingkan diri dengannya karena orang-orang itu hanya diberi kelas seperti itu karena rasa kasihan. Ia menyilangkan tangan dengan dahi berkerut dan mendidih dalam hati, menganggap mereka semua bodoh, mengetahui bahwa ayahnya tidak akan senang saat mendengar kabar ini. Arthur menoleh ke samping saat dipanggil. Jasmine mengulurkan tinjunya padanya, mengucapkan semoga berhasil dalam penampilannya. Arthur mulai menuruni tangga sambil bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk menghadapi seorang pejuang seperti itu. Ia teringat bagaimana si berambut coklat ikut campur dalam duel antara Lukas dan Emily, menyadari bahwa sang penguji memiliki pelatihan bertahun-tahun dan pengalaman dengan pedang, dengan gerakan yang sangat cepat dan presisi, namun pertahanannya tidak sepenuhnya tanpa celah. George merebut buku catatan dari asistennya
dan menyuruh mereka agar segera bergerak karena mereka tidak bisa menghabiskan sepanjang hari di sana. Arthur membungkuk memberi salam pada penguji, yang menjelaskan bahwa pemuda itu kemungkinan besar lulus ujian dengan syarat tertentu karena mereka tidak memiliki informasi tentangnya. Ksatria itu meraih pedangnya dan ingin melihat kemampuan petarung tersebut. Ia tiba-tiba tertegun dan membelalakkan mata, merasakan semacam tekanan pada dirinya. Penguji mulai menggigit bibirnya secara gugup. Arthur berjalan mendekatinya dengan pedang yang diselimuti aura gelap. Ksatria itu segera menyerang. Tiba-tiba, Caspian berkata agar mereka berhenti. Penguji menoleh dengan terkejut. Arthur juga menoleh ke belakang. Penyihir perempuan dan asistennya juga menoleh. Caspian melepas jaketnya dan mencoba memberikannya pada asistennya, sambil menyuruh George si berambut coklat agar menyingkir. Kepala cabang itu menatap ke depan dan berkata bahwa dia sendiri yang akan mengevaluasi peserta ini. George memandang Caspian dengan cemas, bingung mengapa dia sendiri yang akan mengevaluasi kandidat ini. Menyadari bahwa ia akan terdengar tidak sopan, namun tetap memutuskan untuk berkata bahwa tidak perlu seorang petualang kelas AE merendahkan diri untuk mengevaluasi ujian, terutama untuk seorang penyihir sekelas dia. Si berambut coklat tampak sedikit bingung, berpikir bahwa jika ini karena keraguannya, maka Caspian sedang mempertimbangkan seberapa besar kekuatan yang harus ia gunakan. Caspian meletakkan tangan di bahu si berambut coklat dan berkata bahwa ia tidak meragukan kemampuannya. Namun ia merasa berkewajiban untuk mengevaluasi pria ini secara pribadi, melihat hubungan antara peserta dan sponsornya. Caspian memandang George dengan angkuh, menanyakan apakah ini benar-benar akan menjadi masalah bagi mereka. Kini Caspian berdiri di depan Arthur dan menyapanya. Semua anak laki-laki menatap dengan penuh perhatian. Kepala cabang itu meraih pedangnya. Notus berdiri di depannya, tidak jauh. Ia menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya bukan hanya kepala cabang Guild Petualang, tetapi juga seorang petualang kelas A.